Saya yang bidang Musdafi jurusan politik, dan saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Karyawan pada PT Sumber Daya Istana, Jakarta Selatan. Pada slide pertama, yaitu latar belakangnya, hingga terjadi dan akbar pada 2023, salah satu permasalahan utama yang terjadi di Sumber Daya Istana, Jakarta Selatan adalah ketidakefektifan gaya kepemimpinan dalam memberikan arahan, dukungan, dan komunikasi yang optimal kepada karyawan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan kerja dan melemahkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan data turnover perusahaan yang menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang keluar meningkat dari 15 orang pada tahun 2019, yaitu 6,67%, menjadi 17 orang pada tahun 2020, yaitu 7,83%, dan kembali naik menjadi 18 orang pada tahun 2021, menjadi 8,57%. Peningkatan persentase turnover tersebut diikuti dengan penurunan jumlah karyawan akhir dari 217 menjadi 210, dan pada akhirnya menjadi 200 karyawan. Lalu ada latar belakang variabel turnover. Menurut Anissa Setianingsih dan Reski Putri pada tahun 2023, menemukan bahwa beban kerja dan disiplin kerja yang tidak seimbang dapat meningkatkan turnover intention karena karyawan merasa terbebani dan kurang nyaman dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada research gap. Menurut Anissa Setianingsih dan Reski Putri pada tahun 2023 menemukan bahwa beban kerja berpengaruh signifikan terhadap intention. Sedangkan menurut Kristiandi pada tahun 2022 menyatakan bahwa beban kerja tidak selalu berpengaruh langsung karena sering dimediasi oleh stres kerja ataupun lalu ada variabel gaya kepemimpinan. Menurut Suhakim dan Badrianto pada tahun 2021 menekankan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang meningkatkan kepuasan dan komitmen kerja karyawan dapat menurunkan niat keluar, sehingga kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan tenaga kerja. Lalu ada research gap. Menurut Suktojo dan Lestari pada tahun 2024 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention. Artinya, kepemimpinan yang kurang efektif dapat meningkatkan niat keluar karyawan. Sebaliknya, Suhakim dan Badrianto pada tahun 2021 menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak selalu berdampak signifikan pada turnover intention, tergantung pada kepuasan dan komitmen kerja karyawan. Lalu variabel beban kerja. Menurut Dewi Alhadar dan Mustafa pada tahun 2003 menambahkan bahwa beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan burnout yang secara langsung meningkatkan turnover intention. Lalu ada research gap. Menurut Egarini dan Prastiwi pada tahun 2022 menemukan bahwa beban kerja yang berlebihan secara langsung berdampak signifikan terhadap turnover intention karyawan karena karyawan merasa terbebani dan kurang nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, menurut Christian di pada tahun 2022 berpendapat bahwa pengaruh beban kerja terhadap turnover intention tidak selalu signifikan, tergantung pada sejauh mana karyawan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan dan stres yang muncul. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah terjelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yaitu pada nomor satu, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap turnover karyawan di PT Sumbermitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap karyawan di PT Sumbermitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap turnover karyawan di PT Sumbermitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap turnover karyawan di PT Sumbermitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tuntutan gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap turnover karyawan di PT Sumbermitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi, menjadi referensi ilmiah dalam kajian MSDM terkait gaya kepemimpinan beban kerja per karyawan. Yang kedua, bagi perusahaan, membantu perusahaan merancang kepemimpinan
kepemimpinan dan pengelolaan beban kerja yang efektif untuk menurunkan turnover dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir bagi penulis, menambahkan pengalaman praktis dan pemahaman penerapan teori LSDM serta pengembangan kompetensi akademik dan profesional. Lalu ada landasan teori. Selain teori, menurut Harsberg pada tahun 1959 yang didasarkan pada teori dua faktor. Menurutnya, yang menyatakan bahwa terdapat faktor motivator dan faktor Eugene dalam mempengaruhi sikap kerja karyawan. Gaya kepemimpinan dan beban kerja termasuk dalam faktor-faktor Eugene yang tidak secara langsung meningkatkan kepuasan, namun ketika keduanya berada pada kondisi yang buruk, hal tersebut memunculkan ketidakpuasan kerja yang signifikan. Pemimpinan Pemimpinan tidak mampu memberikan arahan, dukungan, dan hubungan kerja yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang kerja yang negatif. Sementara beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan seperti stres dan kelelahan. Lalu, variabel turnover dan teori variabel turnover intention merupakan keinginan atau niat seseorang untuk meninggalkan pekerjaan, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Menurut Mobley, pada tahun 2011, turnover terjadi melalui proses psikologis yang dimulai dari ketidakpuasan kerja, seperti munculnya evaluasi alternatif pekerjaan lain, hingga kepuasan meninggalkan organisasi. Lalu menurut Sutoyo Lestari pada tahun 2014 menemukan bahwa gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja bersama-sama mempengaruhi turnover intention pada karyawan. Lalu yang terakhir menurut Suhakim dan Badrianto pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi menurunkan turnover intention secara signifikan. Lalu pada variabel gaya kepemimpinan, menurut Robbins pada tahun 2017, gaya kepemimpinan mencakup cara pemimpin mengambil keputusan, menjalin hubungan, dan memberikan arahan kepada bawahan. Pemimpin yang mampu menunjukkan sikap suportif, komunikatif, dan partisipatif dapat meningkatkan kepuasan serta ketertarikan karyawan. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter atau tidak peduli dapat menurunkan motivasi dan menimbulkan ketidakpuasan. Menurut Subtojo dan Lestari pada tahun 2024, menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap intention, di mana semakin tidak efektif gaya kepemimpinan yang diterapkan, semakin tinggi niat keluar karyawan. Lalu menurut Suhakim dan Badrianto pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional negatif terhadap turnover intention karena pemimpin yang inspiratif mampu meningkatkan kepuasan dan komitmen kerja. Lalu landasan teori variabel beban kerja, menurut Menandar pada tahun 2014, beban kerja mencakup kuantitas pekerjaan, kompleksitas tugas, tingkat kesulitan, dan tekanan waktu yang harus dipenuhi sesuai standar organisasi. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kelelahan, burnout, dan menunjukkan kepuasan kerja. Menurunkan kepuasan. Sebaliknya, beban kerja yang seimbang menciptakan kondisi kerja yang produktif dan sehat. Menurut Anissa et al. Pada tahun 2023, membuktikan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention pada karyawan Bank Syariah Indonesia. Artinya, semakin tinggi beban kerja, semakin besar keinginan karyawan untuk keluar. Egarini dan Prasetyowi pada tahun 2022 juga menemukan bahwa beban kerja merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang meningkatkan turnover intention pada karyawan SPB karena tuntutan fisik dan mental. Selanjutnya, penelitian terdahulu menurut Revi Aldi dan Akbar pada tahun 2023 menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Subur Mitra Grabistami Jakarta Selatan. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan sehingga berpotensi menekankan keinginan karyawan untuk keluar. Prismoko Menurut Prismoko et al. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang kurang efektif berpengaruh signifikan meningkatkan turnover intention karena lemahnya arahan dan dukungan pimpinan kepada karyawan. Lalu menurut Kristiandi dan Hermawan pada tahun 2022 menemukan bahwa beban kerja yang tinggi meningkatkan turnover intention terutama ketika disertai stres kerja yang tinggi. Lalu menurut Dewi Al-Hadar dan Mustafa pada tahun 2023 menyatakan bahwa
Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap burnout yang selanjutnya meningkatkan turnover intention secara tidak langsung. Lalu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran, penelitian gaya kepemimpinan yang kurang efektif dapat menurunkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan sehingga meningkatkan over intention. Sedangkan kepemimpinan yang suportif dan transformasional mampu menekan niat keluar karyawan. Di sisi lain, beban kerja yang tinggi dan tidak seimbang dapat menimbulkan stres dan burnout yang mendorong karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Menurut Revelli dan Akbar pada tahun 2003 menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif akan lebih optimal dalam menekan turnover karyawan apabila didukung oleh mengatur beban yang seimbang sehingga kedua variabel tersebut secara simultan berperan penting dalam menentukan keputusan karyawan untuk bertahan atau keluar dari perusahaan. Berikut gambar contoh model kerangka pemikiran. Gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap karyawan dan beban kerja, pengaruh signifikan terhadap hipotesis penelitian. K1, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan. Lalu H2, beban kerja berpengaruh signifikan juga terhadap turnover intention karyawan. Dan yang H3, interaksi antara gaya kepemimpinan dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada karyawan PT Subur Mitra Grafis Taman Jakarta Selatan. Metode kuantitatif dipilih untuk menguji secara objektif pengaruh gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap karyawan melalui analisis statistik sesuai dengan pendekatan penelitian Grup Trevialdi dan baru pada tahun 2000. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Subur Mitra Grafis Taman Jakarta Selatan yang berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik sampel random sampling sehingga setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Pemilihan sampel ini diharapkan mampu mewakili populasi dan memberikan gambaran yang valid mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap karyawan sesuai dengan pendekatan menurut Revialdi dan Akbar pada tahun 2000. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Subur Mitra Grafis Taman Jakarta Selatan. Mengacu pada penelitian Revelli dan Akbar pada tahun 2023. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan atau field research untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Lalu ada teknik analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif mengikuti kaidah analisis yang digunakan oleh Revialdi dan Akbar pada tahun 2023. Namun dengan pendekatan pada metode Structural Equation Modeling atau SEM, analisis dimulai dari pengolahan data awal yaitu uji deskriptif statistik, lalu uji pengukuran atau outer model, lalu uji struktural atau inner model, hingga pengujian hipotesis. Lalu ada analisis SEM. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan pendekatan kuantitatif. Mengacu pada penelitian Revialdi dan Akbar pada tahun 2023. SEM digunakan untuk menguji hubungan kausal secara simultan antara variabel gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap karyawan. Analisis dilakukan melalui outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, serta inner model untuk menguji kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Lalu ada uji deskriptif statistik. Uji deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data variabel, gaya kepemimpinan, beban kerja, dan turnover karyawan. Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sebagai tahap awal untuk memahami cenderungan data sebelum dilakukan analisis selanjutnya. Lalu ada uji pengukuran atau outer model. Uji pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai kelayakan indikator dalam menggunakan variabel laten, gaya kepemimpinan, beban kerja, dan turnover. Karena kualitas hasil analisis SEM sangat bergantung pada validitas dan reliabilitas model pengukuran. Mengacu pada penelitian Revialdi dan Akbar pada tahun 2003, pengujian outer model dalam penelitian ini meliputi konvergen validity dan diskriminativity
Convergent validity digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar merepresentasikan konstruk yang diukur melalui nilai loading factor dan average variance extreme atau AV. Sedangkan diskriminan validity bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten memiliki perbedaan konseptual yang jelas dan tidak saling tumpang tindih, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Lalu ada uji model struktural atau linear model. Uji model struktural atau linear model digunakan untuk mengevaluasi hubungan kausal antara variabel laten dalam penelitian ini, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap turnover karyawan pada PT Suburmitra Grafis Tama Jakarta Selatan. Kemudian, final model mengacu pada pendekatan yang digunakan PVLD dan Akbar pada tahun 2003 dengan penyesuaian pada variabel dependen penelitian. Evaluasi dilakukan melalui nilai R square dan F square, di mana R square digunakan untuk mengukur kemampuan gaya variabel, gaya kepemimpinan, dan beban kerja dalam menjelaskan variasi turnover, sehingga menunjukkan kekuatan model penelitian. Sementara itu, nilai F-square digunakan untuk menilai besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap turnover karyawan, sehingga dapat diketahui variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan dan menjadi dasar dalam penyusunan implikasi manajerial yang lebih tepat bagi perusahaan. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian dengan melihat nilai koefisien jalur T statistik dan tingkat signifikan hubungan antar variabel. Pengujian ini mengacu pada penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Rafael pada tahun 2003 yang membuktikan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan berlandaskan penelitian terdahulu, uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan dan beban kerja terhadap turnover karyawan pada PT Suburmitra Grafis Tama Jakarta Selatan, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat serta dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.